Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian subuh kita. Subuh yang lalu telah kita jelaskan tentang kategori-kategori puasa yang hukumnya wajib. Subuh hari ini kita masuk pada kategori yang kedua, yakni puasa yang hukumnya mandubun. Mandub itu sama dengan masnun, mustahab, istilah-istilah yang sering digunakan. Mandubun, masnunun, mustahabun, maknanya sunnah atau dianjurkan. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Puasa sunnah terbagi menjadi tiga. Ada tiga macam. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinin. Ada puasa yang disunnahkan setiap tahun. Contohnya kasaumi yaumi Arafatah, seperti berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Satu kali satu tahun. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan. Kenapa? Karena hanya terjadi satu kali dalam satu tahun. Ada juga watasu'a'ah wa asyura'ah wal hadiya asyara min muharramin. Puasa pada hari ke-9, ke-10 dan ke-11 bulan Muharram. 9, 10, 11 bulan Muharram. Kemudian wasittim min Syawwalin, 6 hari pada bulan Syawal, setelah hari raya Idul Fitri. Nah, itu 6 hari bisa kita urut-urutkan, bisa juga dipisah-pisahkan. Kemudian wal ashhuril hurum, memperbanyak puasa pada bulan-bulan haram. Al ashhurul hurum arba'ah. Bulan-bulan haram itu ada 4 dalam kalender Hijriah. Itu ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Kenapa? Karena pada bulan itu dilarang untuk menumpahkan darah. Jadi apapun, orang Arab itu kan dulu kalau ada masalah maka cara diselesaikan adalah dengan perang. Tapi bagaimanapun gentingnya persoalan, kalau itu bulan haram maka mereka sepakat tidak ditunda dulu perangnya. Nah, bulan haram itu ada 4. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, kemudian yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Nah, di 4 bulan-bulan haram ini dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Nah, kemudian wal ashril awwali min Zulhijjah, termasuk juga puasa-puasa sunnah yang hanya atau yang berulang setiap tahun, itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, 10 hari-hari awal bulan Zulhijjah. Nah, kecuali hari yang ke-10 nanti. Karena yang hari ke-10 itu sudah hari raya Idul
adha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma yatakarraru bi takarruris syuhur. Ada puasa sunnah yang berulang setiap bulan. Setiap bulan ada. Nah, yang paling masyhur adalah ka ayyamil bid. Ya, berpuasa pada ayyamul bid. Hari-hari yang bulan mencapai puncak terangnya. Nah, yaitu hari yang ke-13, 14, 15 setiap bulan. Namanya puasa ayyamul bid. Ini populer ini. Tapi yang kurang dikenal adalah wal ayyamis sud. Berpuasa pada hari-hari yang gelap. Maksudnya gelap itu adalah ketika bulan ini sudah hilang, sudah mulai menghilang. Ya, yaitu tanggal 28, 29 dan 30. Ya, setiap bulan Hijriah. Ya. Nah, itu juga disunnahkan untuk berpuasa. Kalau harinya genap 30. Tapi kalau harinya itu ganjil, hanya 29 hari, maka dimulai pada tanggal 26. 27, 28 dan 29. Istilahnya 3 hari terakhir lah setiap bulan penanggalan Hijriah. Itu namanya Saum Ayyamis Sud. Kemudian yang ketiga, ma yatakarraru bi takarruril asabi'i. Ya. Ada puasa sunnah yang berulang setiap pekan. Setiap minggu ada. Ya, kal istaini wal khamis. Ya, ini seperti contoh puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Ini berulang setiap pekan ada. Namun wa afdalu siyamin nafli. Puasa sunnah yang paling utama adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin. Berpuasa satu hari, kemudian hari berikutnya tidak berpuasa. Berikutnya berpuasa lagi, selang-seling puasa, buka, puasa, buka. Nah, itu yang paling utama itu. Wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salam. Nah, ini adalah puasa yang bentuk puasa yang ditunaikan ya, oleh Nabi Daud alaihi salam. Biasa disebut puasa Daud. Nah, inilah puasa sunnah yang paling afdal. Yang ketiga makruhun. Ya, ada puasa yang hukumnya makruh. Artinya tidak bagus, meskipun tidak sampai haram. Ya. Apa itu? Ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahad. Hanya berpuasa pada hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Ini hukumnya makruh. Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa lagi. Ini hanya berpuasa hari Jumat saja, atau berpuasa hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Hukumnya makruh. Nah, yang apa? Yang baik itu adalah, umpama kita mau puasa hari Jumat, maka satu hari sebelumnya kita puasa. Jadi puasa hari Kamis, puasa Jumat. Atau kita puasa hari Jumat, disambung lagi hari Sabtu. Intinya 3 hari ini jangan sampai hanya hari itu saja kita berpuasa. Maka karena itu hukumnya adalah makruh. Kemudian termasuk dimakruhkan juga adalah wasaumud dahri, ya, berpuasa sepanjang tahun. Ini setiap hari puasa. Nah, ini juga hukumnya makruh. Liman yakhafu dharor. Ya. Nah, bagi orang yang dikhawatirkan jika berpuasa sepanjang tahun itu bisa sakit. Ya, ada kemungkinan sakit. Au fawata haqqin mandubin, atau ada hak-hak yang dilalaikan, ada kewajiban-kewajiban yang dilalaikan
gara-gara berpuasa sepanjang tahun. Contohnya istrinya tidak ridho, Mama. Atau nafkah anak-anak kemudian menjadi terganggu. Atau mungkin guru ada kewajiban mengajar di sekolah, kemudian gara-gara berpuasa jadi loyo, sering tidak masuk sekolah mengajar. Nah, ini malah makruh hukumnya itu kalau seperti itu. Bisa jadi kalau memang itu kewajiban yang ditinggalkan gara-gara puasa itu adalah kewajiban yang diprioritaskan, maka boleh jadi puasa seperti itu hukumnya haram. Kemudian yang keempat, haramun. Ya, ada puasa yang hukumnya haram. Berpuasa tapi haram. Wa yaqsimu ila qismaini. Puasa seperti ini terbagi dua. Yang pertama haramun ma'asihah. Ada yang haram tapi sah. Haram tapi sah. Contohnya, wa huwa shaumuz zaujah biduni izni zaujiha. Jadi seorang istri berpuasa tanpa seizin suaminya. Istri kalau mau puasa itu izin dulu pada suami, atau minimal sudah memastikan bahwa suaminya itu ridho, rela. Nah, siapa tahu tiba-tiba suami ada perlu. Kemudian wasaumul abdi biduni izni sayyidihi. Seorang budak sahaya berpuasa tanpa seizin majikan. Ya. Kemudian yang kedua haramun ma'a adami istihah. Haram dan tidak sah. Jadi ada yang haram tapi sah. Ada juga yang haram dan tidak sah. Fi khamsi suwarin. Ini ada 5. Yang pertama saumi yaumi Idul Fitri. Ya, berpuasa pada hari Idul Fitri. Hari pertama bulan Syawal. Nah, itu hukumnya haram dan tidak sah. Yang kedua saumi yaumi Idul Adha. Berpuasa pada hari Idul Adha. Hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga saumu ayyamit tasyriq. Berpuasa pada hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Yang keempat saumun nisfil akhir min Sya'ban. Berpuasa pada paruh atau separuh terakhir bulan Sya'ban. Nah, ini banyak yang tidak mengetahui ini, sehingga bulan Sya'ban ini berpuasa terus. Padahal separuh terakhir bulan Sya'ban itu mulai tanggal 16 sampai berakhir bulan Sya'ban itu hukumnya haram dan tidak sah. Kecuali, nah, ini dikatakan kecuali jika orang tersebut berpuasa pada hari sebelumnya. Jadi umpama tanggal yang haram kita puasa bulan Sya'ban itu kan tanggal 16 sampai akhir bulan. Tapi kalau kita berpuasa tanggal 15, maka kita boleh berpuasa tanggal 16. Berpuasa tanggal 16 boleh berpuasa tanggal 17. Berpuasa tanggal 17 boleh berpuasa tanggal 18. Tapi seumpama 18 kita puasa, 19 tidak puasa, maka tanggal 20 sampai akhir itu haram lagi kita berpuasa. Jadi puasa sebelumnya. Jadi kalau kita ingin berpuasa di paruh akhir bulan Sya'ban, maka puasa tanggal kita mulai pada tanggal 15, kita sambung terus. Nah, kapan putus berarti mulai dari yang putus itu sudah tidak boleh lagi setelahnya. Ya. Kecuali, nah dikatakan di sini, kecuali seperti itu. Kemudian yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirdun. Jika orang yang berpuasa ini pas
di paruh terakhir bulan Sya'ban itu sudah menjadi wirid bagi dia. Artinya itu memang ibadah sunnah tapi dia tidak pernah tinggalkan. Jadi suatu ibadah yang kita istiqomah di situ itu sudah menjadi wirid. Apa wiridnya? Kita kan sering dengar itu wirid. Ada zikir, ada wirid. Nah, zikir itu umpama kita zikir, kadang kita istighfar umpama satu hari 300 kali. Ini tidak pernah kita tinggalkan. Setiap hari kita istighfar 300 kali. Maka itu zikir menjadi wirid. Sudah naik levelnya menjadi wirid. Nah, wirid itu kapan ditinggalkan? Sunnah untuk diqodho, diganti. Ya, wirid kalau sudah jadi wirid. Nah, termasuk puasa. Ada orang yang sudah bertahun-tahun setiap hari Senin, hari Kamis berpuasa. Nah, ketika kemudian hari Senin atau Kamis itu bertepatan dengan separuh terakhir bulan Sya'ban, maka dia dibolehkan berpuasa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi wirid baginya. Kemudian yang ketiga, dibolehkan juga berpuasa pada paruh terakhir bulan Sya'ban jika puasa itu hukumnya wajib. Nah, puasa itu hukumnya atau statusnya wajib. Contohnya qadho'in, seperti puasa qadho, pengganti. Nah, macam ini kan sudah bulan Sya'ban ini, nah, mungkin kita ada hutang puasa luput, mungkin karena sibuk sampai nanti kita ingat akhir-akhir bulan Sya'ban, saya punya hutang puasa 2 di akhir bulan Sya'ban. Nah, itu justru hukumnya wajib kita tunaikan. Jangan sampai Ramadan masuk kita masih ada utang Ramadan sebelumnya. Nah, baik, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan yang haram dan tidak sah adalah saumu yaumi syakki, berpuasa pada hari syak, hari yang diragukan apakah ini masih bulan Sya'ban atau sudah masuk 1 Syawal, yaitu hari yang ke-30. Hari yang ke-30 bulan Sya'ban itu disebut yaumus syak. Tidak jelas kenapa? Karena kaum muslimin menunggu apa? Menunggu ru'yatul hilal. Nah, berarti kalau kalau hilal terlihat, nah berarti besoknya sudah satu Syawal. Ya, tapi kalau tidak terlihat berarti bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Itu namanya yaumus syak. Nah, yaumus syak ini tidak boleh kita berpuasa kecuali alasan 3 itu tadi. Nah, kalau puasa itu hukumnya wajib, atau kalau pas hari itu bertepatan dengan puasa sunnah yang sudah menjadi wiridnya, ya, itu boleh kita berpuasa pada hari itu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah puasa dan kategori-kategorinya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, insyaallah besok subuh kita lanjutkan. Kita sudah akan masuk pada syurutu sihhatis shaumi, ya, syarat-syarat sahnya puasa. Inilah dahulu yang sempat kita bacakan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.